Googling dong. Lagian lu pada nonton lagi bukannya bantuin. Bergerak seperti apa kan? Iya, makanya. Makanya gue harus tanya lo itu, gimana itu? Maksud gue nih, kalau emang katakanlah, kalau gue sih sekarang ini kan orang juga semua tidak tenang. Ibaratnya mau tidur, katakanlah yang listriknya pakai apa token ya. Wah, malam-malam bunyi, tit, gimana dong tuh? Semua puyeng lagi. Besok bangun pagi, apa listriknya mati? Apa gimana? Semua dalam keadaan tidak menentu. Kalau besok masih ada kerjaan. Iya. Kalau besok ada kerjaan. Betul. Itu semuanya dalam keadaan nggak menentu. Iya. Terus harus bagaimana? Iya. Nah, Aca juga, lo bro, kan pelaku nih industri kreatif. Iya. Hari ini terbangun dengan monumen, gue bilang tadi monumen ya. Monumen tuh Pasar Santa. Salah satunya, ya salah satu yang ada di gerakan industri kreatif ya ini. Kawan gue ini Aca. Nah, kira-kira apa yang bisa peran negara tuh hadir untuk menopang industri kreatif yang selama pandemi ini ya cukup memukul nggak? Menurut lo memukul nggak nih? Banget. Ini bukan pukul lagi nih. Dibilang uppercut, jab, hook. Masuk semua nih tiga-tiganya. Iya. Jadi sekarang nih semua double cover berusaha untuk nggak KO. Kena gebok pasti, tapi jangan KO itu aja. Betul. Cuman kan wah berat juga menahan pukulan Mike Tyson. Betul. Iya, waduh, udah begini masih tembus juga rasanya. Nangkis terus ya. Wah, bukan main. Haji Naim nih tangan. Sponsor bentar. Haji Naim. Ya. Aduh. Maksud gua minimal harus ada ketenangan, hadir dalam memberikan ketenangan. Minimal gini deh, katakanlah. Oke, boleh deh, katakanlah pergi keluar rumah dalam artian jam sekian sampai jam sekian. Ya ini kan nggak ada sama sekali mau ngapain. Terus orang mau ngapain coba? Mau keluar juga ntar dan begitu. Terus bolehnya apa? Di rumah aja. Di rumah aja juga mati. Ini lama-lama. Emang lu pikir nonton TV mulu enak? Kagak enak lah. Nonton TV juga bayar listrik. Asli. Gue mah sekarang di rumah nih. Kalau bisa pakai lilin aja, nggak usah pakai listrik. Saking puyengnya terbayar tadi ya. Akhirnya berhitungnya seperti itu. Iya, kalau sampai udah deh nggak usah nyalain AC, ibaratnya gitu. Buka jendela. Iya sih. Dingin kagak nyamuk mulu mas. Iya. Nah itu balik lagi Kak. Itu loh kadang-kadang gue pikirkan gitu ya, masalah peran negara dalam industri kreatif kan ada kementeriannya. Nah, ada nggak ya coba lo kan bukan hanya masalah industri kreatif. Iya kan makanya kan dengan kondisi pandemi ini. Iya. Artinya negara hadir tuh gimana menurut lo ini? Yang lo rasakan sebagai pelaku ya? Dan pelaku generasi awal, Kurangin beban aja deh. Kurangi beban. Iya, itu aja deh. Beban apa nih? Ya itu dia gue bilang minimal per bulan katakanlah orang baru bayar listrik 500.000. Oke deh potong 50.000 aja. Minimal itu aja. Iya. Itu aja kurangin beban. Iya, mungkin masa nggak ada sih duitnya? Itu kan gaji pada gede-gede tuh. Coba satu orang pejabat dipotong nih gajinya 100 juta. Buat bayarin itu masa ya nggak bisa? Iya. Bisa lah, anggaran minum tehnya banyak kok. Kan ada anggarannya, minum teh dan kopi, bikin jas segala macam. Iya, entertain lah ya. Iya. Makanya itulah dia. Itu dibalikin lagi. Jangan begitu-begitu amat. Tapi, oke, di luar konteks lo ya. Lo kan hari-hari ada di Pasar Santa juga, Cak. Teman-teman kita yang membuka outlet di Pasar Santa juga merasakan nggak sih itu ada peran negara hadir dalam ini kan ada Kementerian Industri Kreatif nih. Ya. Kira-kira gimana nih? Karena tahu bahwa monumen yang ada di Jakarta untuk sebagai pelaku industri kreatif kan adalah di Pasar Santa. Ya oke, dan di Pasar Santa ada tempat-tempat yang lain. Iya oke, salah satunya monumen. Makanya gue bilang kan monumennya. Ada banyak lah. Ada Blok M, ada Blok macam M. lah ya. Oke. Kalau selama ini dibilang kita berjuang sendiri. Tanpa ada. Pasar Santa tetap hidup karena orang-orang yang ada di Pasar Santa. Tanpa ada sundulan atau bantuan apapun dari siapapun. Sama Blok M juga seperti itu kayaknya. Iya. M Blok ini? Ya, M Blok atau Blok M Square atau Blok M apa, dan di mana itu juga semua tetap sustain tuh dengan apa yang mereka kerjakan sendiri. Tanpa ada gimana dan apa. Kan kalau dibilang, sekarang gue bilang, gue katakanlah berjualan nih di Santa, tetap aja bayar apa yang harus gue bayar. Maintenance bayar, listrik bayar, sama juga, kan juga kayak gitu. Iya. Atau karena teman-teman kita ya,
kurang bisa mengakses ke dalam kamar-kamar yang disediakan oleh pemerintah. Iya kan? Menurut lo gimana? Misalnya industri kreatif deh, kita bicara kamar ini deh. Atau teman-teman kurang bisa mengakses, atau memang tidak mau mengakses? Kalau dibalik gimana pertanyaannya? Iya. Bagaimana kalau dari sana nggak mau akses ke sini? Atau karena dianggap gue berkuasa, lo yang datang ke gue. Nah, Gimana gitu? Kalau datang, kampanye datang soalnya. Kalau kampanye pada datang, udah jadi ya udah nggak pernah datang lagi. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Tapi kan menteri sekarang ini bukan karena di kampanye, karena ditunjuk langsung. Iya, maksud gue. Oleh. Dia kan apa? Harusnya melayani kan dia. Melayani. Kan dia Iya, melayani. memang kami. tugas negara sebagai pelayan masyarakat. Itu dia maksud gue. Mau di bab kuliahan apapun, ekonomi, HI, politik, marketing, konsep negara atau pemerintah adalah melayani masyarakatnya. Iya. Itu gue dapat tuh. Ya mereka yang harusnya datang. Kan gue bilang, datang itu kan bukan berarti harus ibaratnya lo bawa makanan atau bawa apa, lo datang aja, kayak gue datang ke rumah lo deh, bertamu aja, nggak usah bawa apa-apa ya. Iya, iya. Gue kangen nih sama lo. Iya. Ya udah gitu doang. Kalau Presiden Jokowi kan belusukan lah melihat kondisi yang ada ya kan. Nah sekarang kan bawahan-bawahan nih pembantu-pembantunya ini. Belusukan Kira-kira, nah gue nggak tahu gue nanya. lo yang mendapati, lo yang sebagai pelaku nih. Kalau gue kan bukan Di pelaku. Santa? Nggak ada. Industri kreatif. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Nggak ada datang. Ya nggak ada datang. Jarang datang ya. Iya. Iya. Dan banyak tempat yang lain kan ada juga banyak tempat-tempat yang katakanlah baru mau mulai dibuka nih apa sebagai tempat kreatif gitu ya. Sama juga nggak ada apa-apa ya. Sekarang gimana dong kalau semua orang ibaratnya dibiarkan sendiri ya bisa macam-macam, ada yang bisa saling kesasar, ada yang bisa masuk jurang lah kan. Bisa dong. Kalau dengan bahasa lo tadi, gue andai kan gue jadi penguasanya, lo kenapa nggak datang ke gue? Kan gue punya anggaran sekian untuk mengelola industri kreatif. Kenapa lo nggak datang ke gue? Gue kan nggak tahu ada kebutuhan apa. Ah, coba jawaban lo gimana? Bukannya yang harus tahu itu yang di sana ya, ada problem. Iya. Masa kalau apa-apa gue harus ngadu, kalau rakyat ibaratnya tough dan ibaratnya enggak, gue nggak, ya maksudnya oke gue usahain, cuma kan minimal juga yang saya juga harus tahu dong ada masalah. Ada masalah ya? Iya kan sebenarnya tahu kok semua ada masalah pasti. Iya. Emang kita baik-baik aja kan enggak juga. Kan gue bilang maksudnya kalau ada satu orang merasa seperti ini pasti ada orang lain lagi yang merasa seperti ini. Iya dong. Kan nggak mungkin Logikanya seperti begitu iya. ya, skill of life-nya ya, logika kehidupan ya. Itu dia. Iya. Atau memang ada komunikasi yang tidak sampai di antara masyarakat dengan yang berkuasa. Jadi harus gimana menurut lo? Maksudnya katakanlah gini ya, kita ngomong nih maksudnya, wah masalah ini, tolong dong supaya ini supaya itu. Ya, kalau pun nyampe nggak ada apa-apa juga ya kan, susah juga ya. Mau gimana terus? Iya. Kalau di luar negeri itu ada namanya ada city council atau ya ketemu sekota gitu untuk ngomong. Bisa juga sih buat cuma di sini nggak tahu kegedean kerajaan orangnya. Nah, kadang nggak tahu kita diskusi masalah ini kan pemerintah juga kan pada periode dari 2014 sampai 2019 ini kan fenomenanya kan selalu berkata milenial. Milenial termasuk juga ada Milendaru sama gue itu tahu kalau kitab kuning kitab itu ya kan kidam bako apa maksudnya maksudnya harus berimbang dong. Iya. Itu dia berbanding lurus. Nah artinya balik lagi Cak ke permasalahan itu konsep milenial ini punya bertransformasi lah terhadap konsep bisnisnya anak muda, yaitu misalnya startup ya kan? Ini kan bicara startup, bicara milenial nih hari ini. Nah, kita yang sudah tidak lagi milenial, mungkin kita era 95-an, 94 ya, kita milenial pada masanya, pada saatnya ya, bukan pada masanya dahulu. Kalau sekarang kan kita udah melewati masa itu. Nah, kita masih manual lah ya, handphone juga masih belum ini ya. Gue inget kalau jajan sama lo gue harus pakai cari koin 725 64 gue masih apa Cak? Kalau 525 12 gila ya? 725 6415 bener kan nomor lo? Bener, itu bener tuh. Itu udah 20 tahun 25 bahkan. Iya bener, itu dia bener.
Gue nggak hilang, Cak. Karena saking seringnya kita berinteraksi ya. Asli. Gue sekarang 3 nomor tuh gue ingat. 52. 525, 1252, 5300, 863. Aku selipit. Ada satu lagi 829, Yoi. 788. Yo, Jo, gue pikir lo harus nonton nih, Jo. Saudara lo, abang lo nih masih ingat nomor telepon lo, Jo. Iya nggak? Masih nyambung nggak tuh nomor? Masih nyambung. Gue belum coba sih. Tapi masih berfungsi nggak sih? Iya, itu dia telepon umum masih telepon rumah masih ada nih. Masih. Oh, masih dipakai? Masih. Oh, masih. Bagus deh kalau begitu. Iya. Bagus. Balik lagi, Cak, ke era gerakan 98 dulu, Cak. Lu demo-demo nggak pernah ditegur sama bokap lo, Cak? Iya. Ditegur cuma itu doang palingan. Enggak sih, bukan ditegur. Nasihatnya cuma satu, ya hati-hati. Iya. Nyokap gue juga pesen ya kamu hati-hati deh, lihat-lihat aja gitu. Ya udah gitu aja. Nggak ada ketakutan di bokap bahwa ketika tahu putra satu-satunya ikut demo, terus khawatir Orde Baru masih kuat sehingga bisa berbahaya sama bokap. Gue juga bingung tuh bokap gue bisa seia itu pada saat itu sama gue, kenapa? Gue juga ngerti itu. Yeah. Kalau boleh jujur tuh ada dalam berapa kali aksi yang udah eskalasinya udah gila nih, aksi udah tembak-tembakan udah gila. Gue tuh dibekali KTA dia. Ini kamu pegang KTA bapak. Kalau katakanlah lari, evakuasi kamu cari aja yang ini nih, yang sama nih sama dia. Iya. Ya udah. Iya. Gue pernah tuh lari tuh, bentrok di gedung DPR kan. Gedung DPR. Lari. Itu udah masuk Semanggi 1, Semanggi 2, Bang? Apa belum? Belum ya. Semanggi 1, Semanggi 2 itu kalau nggak salah udah lupa kita ini. Amnesia. Karena musuh kita satu, Orde Baru udah tumbang, udah kita balik. Walaupun kalau gue tetap gue masih di forum-forum diskusi ya ke teman-teman masih kasih motivasi lah, itu loh. Pokoknya begitu deh. Gitu ya. Iya. Jadi gue pakai cara ya udah apapun itu gue bisa. Buat nyelamatin diri gue. Iya. Iya. Gue pernah punya kenangan, Cak, sama ada senior gue setahun lah. Almarhum Yosep udah meninggal. Yang membawa terakhir tuh mengkritik zaman SBY yang membawa kebo itu. Oh. Di bundaran Patung Kuda. Nah, Tulisin ya. Ya. Terakhir itu zaman sekitar era 98 lah ya, menjelang bahkan kantor PDIP itu sampai udah mulai aksi massa itu di. Jadi suatu saat gue juga dulu lupa tuh di momen aksi apa di Diponegoro, Cak. Diponegoro, pokok di, KPU berarti ya? Bukan, kesiniannya, Jalan Surabaya. Oh, gedung PDI. Iya, pokoknya dulu kan di ringsek tuh dari arah Metropol sampai dari arah Bundaran HI kan. Jadi suatu saat gue loncat sama dia, Cak. Gue ditarik sama dia, lari sini emang lompat. Karena udah dipres waktu itu. Gue lupa deh itu momen aksi apa. Karena Yosep ini senior gue, ya mudah-mudahan gue juga berharap Yosep tenang di sisinya lah ya. Itu yang mengajari gue tentang diskusi-diskusi gerakan, dia pijar dulu. Memberikan banyak support terhadap referensi buku, ya kan, gerakan begini-begini. Terakhir gue loncat tuh sama dia, Cak. Di depan di depan daerahnya ini, depan Jalan Surabaya. Iya. Tahu nggak lo gue lompat rumah siapa, Cak? Rumah Kasal, Cak. Emang iya sih. Wis Malang lagi. Iya. Itu yang gue berdoa sama dia ditarik, loncat. Masuk lu. Masuk. Gue udah, itu dengkul gue udah nggak tahu deh, Cak. Pada masa itu ya, era itu. Belum lagi yang lain-lainnya deh. Yang lain-lain. Cuma gue kenangan sama almarhum senior gue setahun nih. Semoga tenanglah Yosep di dunianya yang baru lah ya. Seperti itu, Cak. Ngeri, Cak. Gue jadi inget bokap lo juga. Untung CS, Cak. Untung CS gak diapa-apain. Oh, kalau andai kan bukan materai, popor habis, Cak. Waduh, kalau gue inget itu, gue sekarang kalau mau tidur masih kerekam jejak. Karena gue mungkin diberkahi, nomor telepon gue masih hafal udah 25 tahun yang lalu. 725 415 530 530 Terus satu lagi kawan satu 525 20 mungkin udah 27 tahun lalu itu. Dahsyat ya. Ngeri, Cak. Ya begitulah, Cak. Terus what is to be down ini, Cak? Sekarang nih. Kalau
Kalau tadi pertanyaan lo mengenai milenial yang startup bisnis apa segala macam, sekarang ini adalah semua orang akhirnya melaksanakan hidup, melanjutkan dan melaksanakan hidup masing-masing. Survival aja udah. Survival. Tanpa ada kehadiran siapapun dan apapun, semua harus bisa hidup dan harus bisa Iya, bertahan. betul. Itu. Kalau sekarang ditanya what is to be done, menurut gua adalah yang kalau kita di lingkungan orang pribadi aja terdekat, ya itu aja, saling menguatkan dan saling mengingatkan. Katakanlah ada temen, misalkan ini buka kacang hijau, warung kacang hijau, ya gua mampirin, gua makan. Cocok dia Asgar masalahnya. Nah, apa ini kan, potong rambut. Gitu, emang Iya, harus iya. begitu. Iya, Kalau iya. bukan kita yang hadir untuk teman kita sendiri siapa? Hmm. Kalau masih tahu MTB mana sih? Aduh. Apa ya kalau mengharapkan apa negara kata lo ya? Waduh, negara udah nggak akan ada, my friend. Udah masing-masing ini sekarang. Nah ini Sifatnya- ini yang gue khawatirkan. Ketika dirasa oleh masyarakat bahwa peran negara itu semakin terdegradasi, ya gimana kan akhirnya anarko secara ideologi ya, bukan anarko dilihat dari sudut anarkismenya, akan tumbuh subur. Mungkin ideologi lain-lain udah nggak dipercaya lagi, tetapi gue menafsirkan ya bahwa entahlah masyarakat ngerti apa tidak anarko, tetapi intinya semangat yang ada itu terhadap meragukan peran ini yang gue khawatirin, Cak. Karena posisi gue juga, gue terus terang gue masih ngebantu untuk menjembatani komunikasi, ya kan. Nah ini gue minta kehadiran lu juga kan sebagai otokritik gue, sebagai otokritik dari pemerintahan yang sedang ada hari ini, misalnya seperti itu. Nah ini yang mungkin akan menjadi masukan, menjadi kritikan, sehingga yang menjalankan roda pemerintahan ini bisa mendengar. Iya, Gitu. Gue sih berharap, sebenarnya kalau berharap, gue udah lumayan berhenti berharap sih. Tapi ya masih kalau dibilang lo berharap ya gue masih ada. Berarti lo udah apatis gak? Enggak, maksudnya dalam artian kalau dibilang berharap, lebih berharap kalau udah didengar ya dikerjain. Jangan cuma dengerin doang. Itu aja sih menurut gue. Iya. Ya Karena mungkin. Gue percaya banyak lagi orang yang lebih susah daripada gue. Ya minimal buat yang lebih susah deh. Iya. Iya. Itu kan efek dominonya. Kita aja merasa di tengah Jakarta aja ya. Iya. Gimana merasakan gitu ya. Apalagi masyarakat lain yang ada di Nggak usah jauh-jauh. pelosok-pelosok. Gue kemarin ketemu temen gue nih, dia mengandalkan hidupnya selama ini dengan ojek online. Ya selama hampir setahun ini ojek online tuh berkurang lebih jauh banget. Susah banget udah mau ngapain. Ya itu mau gimana. Ini semua sisi udah kegebok nih berarti. Ya hari ini dengan kondisi banyaknya perusahaan-perusahaan yang tutup, yang paling simpel mendapat kerjaan, yang mendapat kerjaan, ya inilah ini online semua. Berarti kan antara permintaan dengan hukum ekonomi ya, Iya. supply and demand. Itu Adam Smith tuh, Cak, masih ingat kok, Cak? Lu jangan bilang Adam. Ada suara lagi. Bang Adam lu. Bukan Alan Smith. Itu penyerang Leeds United tuh. Masuk MU kan. Jangan Alan salah Smith. nyebut ya nggak? Kan lu Alan Smith. Oh, iya. Cepet larinya tuh. Iya. Untuk dia supply and demand. Ya begitu. Maksud gua Ya kan- jadi artinya orang yang bekerja di online ya, berarti kan begitu banyaknya. Tetapi orderan nggak ada. ada, tapi persaingannya. Nah, iya, dan udah sangat berkurang. Yang tadinya satu direbutkan oleh 3, sekarang satu direbutkan oleh 10. Ya, itu dia. Itu ya, itu mungkin yang dianggap kawan lo tadi salah satunya masukan. Macam-macam, semua banyak yang kena nih udah efeknya. Banyak yang udah menurut gua wow. Ini sekarang kalau dibilang orang tetap buka, ibarat tetap bertahan. Lo pernah lihat nggak? Lo kalau berjalan nih di mobil atau di motor sekarang kemanapun itu, lo lihat Domino's Pizza itu berjual di pinggir jalan. Iya, pizza juga, Pizza Hut juga. Nah, 60.000 dapat 4. Berarti satu loyang harganya 15 rebai. Domino's. Iya. Coba deh. Terus tuh ya. Yo, Domino's. ada lagi Domino's, Ceki.
Remi lagi. Iya, bener. Itu udah semua udah kena udah. Iya. Bener. Gue juga ya kalau dibilang kan gue juga bukan pengambil keputusan ataupun yang berada di level itu. Mengambil kebijakan lah. Ibaratnya nih sekarang gue cuma bisa ya tuh melanjutkan hidup gue dengan apa yang gue punya. Iya. Iya. Lo bisa dikatakan dengan kondisi hari ini yang menghempas lo dalam kondisi pandemi maupun dalam bisnis lo ya. Lagi-lagi gue ulangin, Aca ini menjadi tokoh awalan juga yang melakoni industri kreatif gitu ya. Gue ulang lagi. Gue tahu lo daihatnya Ca, untuk mendukung Bapak lah ya, hari ini yang sebagai presiden. Terus apa lo harapan lo hari ini? Lo berubah kan? Atau lo tetap tegak lurus kan? Enggak, kalau ditanya apa yang gue harapkan ya semua orang pasti bisa ya punya. Gue tolong dong harapannya seperti ini. Maksud gue lebih ke coba nih menurut kira-kira apa yang harus dilakukan, apa yang sudah dilakukan. Kalau belum, tolong dilakukan. Coba tanya diri sendiri, itu aja. Kalau andaikan perintah sudah turun, cuma di tingkat di level di ring 2-nya ini, ya gue yakin bahwa Bapak masih mencoba mendistribusikan ingin tetap bagaimana mereka masa total ya. Cuma kan kita nggak tahu di wilayah yang lainnya. Ya lo masih tetap daihat atau gimana, seperti apa, coba lo ungkapin. Kalau sekarang sih dibilang ibaratnya levelnya ya tidak 100%. Nggak 100%. Iya wajar menurut gue. Makanya orang itu kan bisa ibaratnya kalau mobil didempul lagi, dicat lagi, akhirnya jadi mulus lagi. Tapi masalahnya mau nggak dia didempul lagi atau ngecat lagi supaya jadi mulus lagi. Kalau tidak mau ya begitu aja terus jadinya. Ya? Iya, udah ini bola dan ini sudah di sana, bukan di sini lagi. Yang di sini nih semua kita sudah berusaha mati-matian lagi untuk melanjutkan hidup. Iya. Itu. Termasuk ini juga ya? Nah itu dia. Iya kan? Iya nih, wah ini kalau ditanya bisa kita semua udah mati-matian lagi. Iya. Kalau ditanya lu jual barang dong, iya apa yang mau dijual? Motor gue mau dijual loh, gope palingan. Mau apa lagi terus gope boleh hidup sampai sebulan. Iya. Seminggu juga habis. Dia ini mah enak loh, burungnya banyak, kameranya banyak. Nah itu gope 2 kali banyak. Iya, dia kan enak ya, masih ada burung, kamera. Minimal murai batu ada. Lovebird ada berapa loh? Nah itulah. Ya, enggak, gue juga maksudnya bukan sambat dalam artian tidak ngiri atau apa, itu rezeki udah masing-masing. Betul. Cuman maksud gue adalah akselerasi ya. Ya, ini gimana nih? Jangan sendirian juga dong gue lainnya. Iya. Gitu loh maksud gue. Iya. Bagi-bagiin martabak kayak apa? Lo kurang bikin startup kali, Cak. Gue? Lo harus bikin startup itu. Ngapain? Gue harus ngapain? Iya kan, ini kan bicara milenial, bicara startup hari ini. Bisnisnya lo, Cak ya? Kayak gue nggak bisa dapat yang lain, walaupun ada gerakan pemerintah itu mau mendorong UKM. Iya kan? Karena memang yang menggerakkan roda ekonomi dalam kondisi resesi. Gue nggak tahu nih kuartal 4 ya. Kalau kuartal 3 kan -3 bulan September ya. Ini dikit lagi apa sih, Desember berarti kan 2021 ya? Harusnya kuartal kurang lebih kuartal 4 ya. Kalau udah masuk 2021 masuk lagi kuartal 1 nanti misalnya. Q1 kalau dalam bahasa laporan keuangan. Nah, UKM ini juga kan tidak melulu isinya milenial. Iya. Nah, mudah-mudahan kalau ini kontestan UKM ini bagusan bisa mendorong melaju gerakan ekonomi yang bisa menyeluruh. Iya. Ya, posisi kan sekarang gini ya. Katakanlah si UKM ini pelaku bisnis buka semua nih jualan. Iya, tapi daya belinya nol gimana? Kan susah juga, siapa yang mau beli? Nah, makanya pemerintah bagaimana mensuntikan itu bantuan-bantuan melalui ke jejaring UKM kan cukup didominasi ya untuk menggerakkan ekonomi.
Cuma kan lagi-lagi pemangku kebijakannya. Hah? Mumpuni apa tidak? Iya. Iya nggak? Kalau mumpuni, ya susah juga kalau dia tidak mencium aroma di bawah, aroma. Iya, ya itu kan? dia. Seperti kata orang gitu kan. Kesadaran sosial dipengaruhi oleh Iya, realitas. Realitas sosial. Aduh, apa terima nih? kasih. Apaan sih? Cemilan. Hah? Cemilan. Oh, Jadi Cak, ini pertama nah, pecah telur. ya, Gua berterima kasih sama-sama. pada Aca, Sama pada Jamaluddin Malik. teman gua lama, kurang lebih 30 tahunan sudah berteman. Masa-masa muda, mudah-mudahan tua kita bersama Cak ya. Tetap Sehat terus. amin, Ya. amin. Juga gua Kalau ucap. duduknya SA mal, Hmm. di kami masih ada. Hmm. Tidak melemah, tidak berubah, tetap muda, masih berbahaya. Masih berbahaya. Oh, ini yang ini berbahaya gimana? Coba lu jelasin dong. Masih berbahaya Bahaya gimana? tuh ibaratnya golin tetap. Lu main nih, walaupun paling cuma 5 menit, golin. Minimal umpan lu nggak meleset. Gitu ya. Iya dong, membahayakan. Buat Gua- waduh dia lagi masuk. Nah, Gua takutnya berbahaya di warung-warung restoran. Makin berbahayanya ini dia. Di Ajo Ramon nih nggak? kagak, itu dia. Itu dia. Iya. Jangan sampai kita menjadi tua, lemah dan cuman pelangap-pelongo di tempat tidur doang, Mal. Iya, iya. Betul dia. Nah, Iya. kita sama-sama melakukan ini kan mencoba. Ketika kita mencoba dilemahkan, kita harus kuat lagi. Nah, ya makanya Mari. kita juga saling harus Kuat. saling menguatkan dan mengingatkan. Kan? Iya. Ini terima kasih ya buat Kimura Coffee Company yang dengan kebaikannya memberikan kerjasama sama kita, tempatnya bisa dijadikan buat syuting kita, Cak. Yes. Satu lagi nih, ya enggak? Buat Bunda Ayah. Oh. Semoga sukses nih Ratu Kebulinya. Hmm. Ya kan? Amin. Terima kasih supportnya. Buat Denny Bird Farm. Ya, enggak. Mudah-mudahan bisnisnya lancar Amin. menghadapi masa-masa pandemi kayak gini. Amin. Ya kan? Amin. Juga nanti gerakan kita juga salah satunya adalah seperti mungkin aja ya, seperti apa yang lalu kerjakan, mengangkat lagi harkat kuliner-kuliner Nusantara. Iya. Iya kan? Karena apalagi yang pernah lo infokan ke gua itu bahwa objek dari teman makan itu Iya. di kuliner-kuliner yang basisnya basis Iya. grassroots, Yes. ya kan? Iya, benar. Mudah-mudahan dengan terpublikasi ya kan tektokan tuh, ada side A, ada side B-nya. Satu sisi buat informasikan ke publik, satu sisi kalau fokus ke gerakan UKM, pemerintah harusnya bisa menangkap juga, Iya. bisa mensupport Amin. seperti itu. Ya, amin. Nomor rekening gue BCA 7300 108037. Tuh, Alhamdulillah, amin. Ya. Ini ya.